Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MH Tech unboxing barang new Reborn Persien. Saya akan mengunboxing konsol game yang legendaris dan banyak dikenang ya, yaitu PlayStation 2 atau PS2. Saya beli dengan harga 338.000 and ini adalah stok terakhir. Untungnya saya dapat bisa beli dengan harga murah, full set, apalagi ini versi slim and pastinya sudah menggunakan IC chip Matrix dengan versi 5.0. Ini barang second hand, bukan anyar. Paket kardus sudah terbuka. Ini ada 2 stick gamepad kabel PS2, ada yang warna hitam and biru. Ini original atau original KW ya, mirip banget, tapi untuk fungsi samalah. Ini mesin unit PlayStation 2 nya, ditaruh dulu lah. Terdapat kabel API RCA dan kabel powernya. Ini kabelnya jenis AC yang bentuk angka 8. Dan ini kabel AV RCA untuk diapsang ke TV yang masih CRT tabung. Untuk TV yang LCD LED mending pakai PS2 tuh HDMI. Nah, ini unit PlayStation 2 nya. Ini bubble plastiknya kok banyak ya, biar aman ya. Ini dia unitnya. Ada harddisk HDD eksternal untuk data gamenya. Berarti konsol ini nggak perlu semacam DVD cakram disk, tinggal colok harddisk enclosure ke USB PS2 nya. Oke, mengkoneksikan PS2 ke TV ada jenis kabel, yaitu kabel RCA bawaan konsol game untuk ke TV tabung. Sementara untuk TV LED direkomendasikan pakai konverter PS2 to HDMI. Saya akan setup PS2 dan pasang ke TV. Ini adalah cara menyambungkan PS2 ke TV. Metode ke-1, menggunakan kabel AV RCA untuk ke TV tabung. Pasang sesuai warna ya. CVBS ke CVBES. Left ke left. Right ke right. Pilih input source ke AV. Pasang kabel power untuk PS2, tekan tombol on pada mesin konsol gamingnya. PS2 sudah menyala. Metode kedua, menggunakan kabel komponen yang mempunyai port tersebut seperti saya. Pasang kabel sesuai warna ya. YKY, PB ke PB, PIR ke PIR, dan juga audionya. LKR, R ke R. Pilih input source ke komponen. Pasang kabel power PS2 dan nyalakan PS2-nya. PS2-nya sudah menyala dan jernih banget layarnya, walaupun masih analog sih. Nah, ini tutorial agar PS2 bisa pakai kabel komponen atau PS2 to HDMI. Caranya ketampilan browser terlebih dahulu. Pilih sistem configuration, scroll untuk mencari komponen video out. Sudah ketemu, alihkan opsi ke Y, CBPB, CRPN, sudah selesai. Ini adalah metode ketiga. Ini nih untuk pengguna TV LED, sini merapat. Menggunakan konverter PS2 to HDMI, pasang kabel HDMI ke konverter sebagai output. Pasang kabel HDMI ke TV sebagai inputnya. Pilih input source ke HDMI, nyalakan PS2-nya. Untuk hasilnya jernih ya. Tapi harus diatur dari RGB menjadi PBPL lewat pengaturan browser. Mau bisa konverter PS2 to HDMI. Nyala tanpa kabel power ya. Ini PS2 sudah nyala, tekan X pada sticknya. Sudah masuk ke tampilan OPN atau Open PS2 Loader. Coba hitung jumlah game yang diisi oleh toko, total gamenya adalah 52.
Dan ini termasuk game bola PES 2026. Untuk aplikasi ada 5. Saya akan coba main game sepeda, Downhill Domination. Listen up, it's clear up there. Racers! That's what I'm talking about. Surf's up. Checkpoint bonus. Checkpoint bonus. That's what I'm talking about. This must be a dream. Great job, first place. Untuk mengganti gamenya, tekan tombol on untuk merestart. Sudah ketampilan Opel, Anda bisa main game lainnya. Saya tes game ke Grand Theft Auto San Andreas. I know it seems bad, but it could be worse. You think I don't have friends? Time is money. Go! Get your driving tighter. Excuse me, sir. Come on, shit. I got six. Kesimpulannya, PS2 Slim versi Matrix merupakan pilihan konsol yang praktis dan ekonomis bagi pengguna yang ingin menikmati berbagai game PlayStation 2 tanpa harus menggunakan DVD original. Dengan adanya mod chip Matrix, konsol ini mampu menjalankan game dari DVD CD backup, bahkan dari flash drive atau hard disk eksternal. Secara overall, PS2 Slim versi Matrix cocok bagi pengguna yang menginginkan konsol sederhana, murah, dan mudah digunakan, terutama untuk nostalgia dan hiburan keluarga. Meskipun dari sisi keawetan dan fleksibilitas masih kalah dibandingkan metode modifikasi berbasis hard disk. Apakah worth it beli konsol game PS2 di tahun 2025 atau mendekati 2026? Menurut saya worth it sih. Karena konsol ini bisa main bareng teman kalian, bernostalgia lah, cocok untuk rumahan, pasti seru banget. Soal game yang bervariasi, ada yang original,
atau versi modifikasi bajakan. Contoh PES 2026. Guitar Hero Indo version, performa masih lancar. Jika hard disk masih normal, bisa membaca game dengan flash drive atau hard disk drive internal maupun eksternal, tanpa perlu kepingan DVD yang sering disebut kaset yang tidak worth it itu. Grafiknya yang sudah burik untuk zaman sekarang. Tapi masih bagus saja sih jika saya main di TV LE di 24 inch dan pakai kabel komponen atau konverter PS2 to HDMI cukup ya. Resikonya juga ada banyak, seperti hard disk tidak terbaca atau tidak kedetek, karena biasanya hard disknya gacha atau bekas laptop yang health sentinel sekarat, mesin sebagian penyakitan. Performa akan menurun jika main terlalu lama karena panas. Berarti jangan sering-sering agar tidak kecanduan game. Rajin membaca buku atau pekerjaan rumah karena fokus belajar untuk masa depan.